Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maimunah Rahayu dengan NIM 2018016, mahasiswi tingkat 2 Prodi D3 Kebidanan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Dalam pemenuhan tugas praktik klinik kebidanan 2 secara daring dengan dosen pembimbing Ibu Nidia Aryani, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang ASI eksklusif. Berikut adalah penata laksanaannya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Maimunah Rahayu. Maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Anissa. Ibu Anissa ya. Nah Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan edukasi melalui penyuluhan tentang ASI eksklusif. Apakah Ibu dapat meluangkan waktunya sebentar dalam acara ini? Bisa. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang ASI eksklusif? Yang saya ketahui tentang ASI eksklusif ya air susu ibu. Nah, jadi ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sebagai bahan makanan pokok. Diberikan pada bayi pada umur 0 sampai 6 bulan dan hanya diberikan ASI saja tanpa makanan pendamping lain ya Bu ya, atau makanan tambahan lain itu diberikan pada bayi setelah umur 6 bulan ke atas. Ibu, yang harus Ibu ketahui tentang komposisi ASI itu sangat baik ya Ibu ya untuk bayi Ibu, karena mengandung protein yang tinggi asam amino esensial yang baik untuk pertumbuhan mata bayi. Kemudian karbohidrat sebanyak 90%, lemak sebagai sumber kalori, vitamin, dan asam lemak yang esensial. Kemudian dalam ASI juga mengandung mineral yang lengkap sampai bayi umur 6 bulan. Selanjutnya yaitu mengandung air sebanyak 88%. Dari ASI terdiri dari air yang berfungsi untuk meredakan rasa haus dan untuk melarutkan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Selain itu juga ASI juga mengandung vitamin yang lengkap, di antaranya itu vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Nah Ibu, jadi apa keunggulan ibu yang memberikan ASI eksklusif sama ibu yang memberikan susu formula? Nah Ibu, terdapat beberapa keunggulan dan manfaat pemberian ASI eksklusif ya Bu ya. Di antaranya yaitu karena ASI mengandung semua zat gizi yang berkualitas tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi. Kemudian sebagai antibodi yang melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Jadi bayi Ibu sistem imunitasnya lebih kuat. Kemudian ASI juga tidak menimbulkan alergi pada bayi. Nah, Ibu pernah kan mendengar kasus bahwa ada bayi yang alergi terhadap susu formula. Kemudian keunggulan ASI ini juga, ASI ini mudah dicerna oleh bayi karena tidak memperberat fungsi saluran cerna dan fungsi ginjalnya. Kemudian ASI ini juga praktis dan ekonomis, jadi menghemat biaya ya Bu. Kemudian pemberian ASI ini juga sebagai salah satu cara bonding attachment, yaitu hubungan kasih sayang dan keterikatan batin antara orang tua dan bayinya. Selain itu juga dapat mengurangi risiko sindrom kematian secara mendadak atau SIDS. Setelah itu dapat mengurangi perdarahan, apalagi pada ibu nifas, maksudnya pada ibu yang selepas melahirkan, ibu postpartum, dapat membantu ibu dalam kontraksi uterusnya. Nah Ibu, itulah tadi beberapa keunggulan dalam pemberian ASI eksklusif ya Bu ya, baik pada manfaat pada bayinya, pada ibu, terus pada keluarga juga. Kemudian terdapat beberapa hal nih Bu yang mempengaruhi dalam produksi ASI. Salah satunya yaitu makanan ibu harus bergizi seimbang dan sehat. Misalnya ibu harus mengonsumsi makanan yang dapat memperlancar produksi ASI, misalnya konsumsi sayur patuh, kemudian pare, itu sangat bagus ya Bu ya untuk produksi ASI. Kemudian pikiran ibu juga harus rileks, tidak boleh stres. Selanjutnya penggunaan alat kontrasepsi juga dapat mempengaruhi produksi ASI. Misalnya penggunaan kontrasepsi pil itu dapat menurunkan produksi ASI ya Bu. Kemudian perawatan payudara yang tidak baik itu juga
juga dapat memperlambat produksi ASI. Karena itu, ibu harus melakukan perawatan payudara yang benar agar produksi ASI-nya lancar, kemudian tidak terjadi pembendungan ASI. Nah, yang paling penting yaitu pola menyusui. Bayi harus menyusu setiap 2-3 jam sekali atau bisa 8-10 kali per hari ya Bu. Dan durasinya yaitu rata-rata antara 10-15 menit saja Ibu. Nah, Ibu sudah mengetahui belum Bu tentang teknik menyusui yang benar? Belum terlalu paham Bu. Baik, akan saya ajarkan ya Bu ya. Jadi, posisikan muka bayi menghadap ke payudara ibu. Usahakan sebagian besar areola terhisap oleh bayi ya Bu ya, jangan hanya pada bagian puting. Kemudian, posisi tangan seperti memeluk bayi. Badan bayi menghadap ke dada dan perut ibu. Dekatkan bayi, kemudian pegang bayi dengan posisi tangan lurus antara telinga dan bahu bayi sejajar. Apabila bayi menyusu dengan benar, maka sebagian besar areola akan terhisap. Posisi ibu dalam memegang payudara dapat seperti huruf C. Ya, seperti itu. Baik. Apakah ibu sudah mengerti? Baik Bu, sudah mengerti. Nah Ibu, jadi kan saat ini saya masih bekerja. Gimana ya Bu cara saya untuk memenuhi kebutuhan ASI eksklusif terhadap bayi saya di saat saya lagi bekerja? Nah, itu ada caranya Ibu. Ibu dapat melakukan pemerahan ASI. Pemerahan ASI dapat dilakukan menggunakan cara manual ya Bu ya, menggunakan tangan atau menggunakan alat pumping. Alat pumping juga ada yang manual seperti balon yang dipompa, kemudian ada juga alat pumping yang elektrik. Cara pemberian ASI pada bayinya ya Bu ya, sesudah diperah, Ibu dapat berikan ASI sebelum berangkat atau sesudah pulang kerja. Kemudian, bila payudara Ibu terasa penuh, Ibu dapat melakukan pumping ASI ya Bu ya, menggunakan alat yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, ASI dapat disimpan pada suhu ruangan selama 6 jam atau jika Ibu menyimpannya di lemari es, Ibu dapat menyimpannya selama 24 jam. Kemudian, ASI dapat dimasukkan ke dalam botol atau ke dalam plastik yang steril ya Bu ya. Setelah itu, saat akan memberikan ASI yang disimpan di lemari es, maka Ibu dapat hangatkan ASI dengan merendam botol susu di atas air hangat saja ya Bu ya. Ibu tidak dianjurkan untuk memanaskan ASI yang dibekukan di microwave atau di atas api langsung ya Bu ya. Ibu dapat memberikan ASI menggunakan sendok dan gelas atau dengan botol. Sampai sini apakah Ibu masih ada yang ingin ditanyakan seputar ASI eksklusif? Sudah cukup Bu, sudah cukup mengerti. Baik, jika begitu kegiatan penyuluhan hari ini tentang pemberian ASI eksklusif sudah selesai dilakukan ya Bu ya. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Jika begitu saya permisi ya Ibu.